mahasiswa, akhirnya kita ini ada bersama HMI. Jadi banyak kader-kader Muhammadiyah ini yang hidup di organisasi HMI gitu. Nah, HMI sendiri itu sering juga dibiayai atau didanai oleh Muhammadiyah gitu. Karena ya seolah secara tidak langsung seperti bersaudara lah, saudara sepupu atau saudara tiri gitunya Muhammadiyah. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Jadi HMI itu dia itu secara tidak langsung adalah organisasi underbow atau dari bawahnya Mas Yumi. Jadi Mas Yumi itu kan partai politik ya kawan-kawan. Jadi itu bawahnya itu ada HMI. Nah, sedangkan Mas Yumi ini dia itu secara kultural itu punya kedekatan dengan Muhammadiyah. Nah, tapi Muhammadiyah ini tidaklah berpartai politik, dia tidak politis gitu. Tapi secara kultural mereka ada kedekatan gitu dengan Mas Yumi. Tapi ya nggak ada hubungan apa-apa, cuman kayak deket aja gitu. Nah, pada saat itu kawan-kawan, itu terjadikan pergolakan tentang pada tahun 50 sampai 60-an. Nah, sehingga pola pergerakan mahasiswa pada masa itu benar-benar mengalami kemunduran, bahkan kemandegan gitu. Akhirnya seiring dengan makin didominasinya dengan peran PKI pada masa itu, akhirnya tahun 1965 itu datang desakan oleh PKI untuk kemudian Soeharto ini membubarkan HMI. Jadi secara tidak langsung ada gertakan dari luar untuk kemudian HMI ini dibubarkan. Nah, itu kemudian yang jadi stigma orang-orang bahwa IMM ini lahir karena HMI itu mau dibubarkan. Padahal sebenarnya tidak, bahwa kita sudah melakukan proses yang cukup panjang untuk akhirnya IMM ini lahir. Gitu. Oke, sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyain tentang faktor internal dan eksternal tentang kelahiran dari IMM? Ada yang mau ditanyain? Rizky Kurniawan mungkin mau nanya? Atau yang lain mungkin mau nanya? Ada? Kalau enggak kita lanjut nih. Tapi udah paham kan tentang tujuan faktor internal dan eksternal dari didirikannya IMM? Beneran ya, udah paham ya? Oke, kita lanjut ya. Tujuan dari Muhammadiyah. Tujuan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke, sebelumnya kemarin mungkin sempat ditanyain kira-kira tujuan dari kawan-kawan ikut Darul Arkom Dasar itu adalah berproses, bukan? Ada yang mau jawab kira-kira? Iya, Mbak. Oke, berproses. Kira-kira adakah kesamaan berproses itu dengan tujuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Ada nggak kira-kira? Iya, Kak, sama. Apa tuh? Kira-kira boleh dijelasin nggak? Kira-kira apa yang didapetin dari kesamaan tujuan sama kesamaan tujuan IMM dengan kesamaan kawan-kawan mengikuti Darul Arkom Dasar? Ada yang bisa menangkap? Oke, jadi kawan-kawan kan mengikuti Darul Arkom Dasar itu kan untuk berproses tuh. Nah, sama halnya itu adalah bagaimana cara IMM mengusahakan terbentuknya kader-kader yang baru, kader-kader yang akan mencapai tujuan dari Muhammadiyah. Tadi siapa ya yang udah jelasin tentang tujuan Muhammadiyah? Yang udah bacain? Saya lupa tadi. Siapa ya? Fatma ya tadi? Lupa. Ya, itu. Sip.
Makasih Fatma. Nah, jadi mengusahakan terbentuknya akademisi. Iya, mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Mengusahakan di sini artinya kita senantiasa berproses. Bagaimana kemudian proses itu akan selalu menjadi cara ikatan mahasiswa Muhammadiyah untuk melanjutkan tujuannya. Karena tujuan Muhammadiyah dan tujuan IMM ini tidak serta-merta bisa langsung tercapai. Contohnya Muhammadiyah. Muhammadiyah pengen membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Tapi kan secara tidak bisa langsung tercapai gitu. Bagaimana caranya untuk mencapai masyarakat Islam sebenarnya? Ada banyak proses step by step yang harus benar-benar dilakukan oleh Muhammadiyah. Begitu pula dengan tujuan dari IMM. IMM ini masih akan selalu mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia untuk membantu menjadi tangan panjang dari tercapainya tujuan dari Muhammadiyah. Nah, kamu itu untuk kata mengusahakan. Kemudian kita masuk di akademisi. Kenapa akademisi? Karena kita adalah mahasiswa. IMM ini ada di lingkup mahasiswa. Kemudian berakhlak mulia. Nah, kawan-kawan, berakhlak mulia ini adalah bentuk dari bagaimana seorang mahasiswa itu akan menjadi akademisi. Boleh kawan-kawan saya berikan PR kawan-kawan untuk mencari makna sebenarnya dari akademisi. Besok akan di follow up oleh teman-teman di komisariat ya. Nah, kemudian berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan dari Muhammadiyah. Nah, perlu kawan-kawan ketahui, ketika besok kawan-kawan sudah resmi menjadi seorang kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang perlu kawan-kawan ketahui, kawan-kawan tidak bisa serta-merta benar-benar jalan kemanapun tanpa menjadi representasi dari Ikatan Mahasiswa sendiri. Karena secara ketika kawan-kawan sudah rampung menjalani DAAD, maka kawan-kawan sudah resmi menjadi kader Muhammadiyah, menjadi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, maka kawan-kawan harus mampu belajar untuk menjadi representasi dari seorang kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, seorang kader Muhammadiyah itu sendiri, seperti itu. Oke, kita lanjut ke ideologi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sebelumnya ada yang mau ditanya nggak soal tujuan? Mungkin ada yang kurang jelas atau belum dipahami tentang tujuan dari Muhammadiyah, dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Ada? Belum ada, Kak. Oke, kita lanjut ya. Oke. Di sini ada ideologi IMM, ideologi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kemarin mungkin sempat dibahas ketika kawan-kawan pra DAD, sebelum DAD ada materi ke IMM-an. Ada yang tahu ideologi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu apa aja? Selain dua ini. Ada yang tahu? Ya, maaf. Pertanyaannya apa tadi? Ada yang tahu selain trikoda dan trilogi, ideologi IMM itu apa aja? Ideologi Muhammadiyah, Kak. Ideologi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Maaf ya kalau tipu ngomongnya. Ada yang tahu? Oke, lanjut ya. Jadi ideologi IMM sebagaimana Muhammadiyah yang memiliki ideologi, maka IMM itu juga punya ideologi. Kalau IMM itu punya 6 ideologi. Yang pertama ada trikoda nih, trikompetensi dasar. Yang kedua ada trilogi. Silahkan dicatat ya kawan-kawan karena nggak ada di PPT. Yang kedua ada trilogi. Yang ketiga ada 6 penegasan. Kemudian ada identitas IMM.
kemudian ada profil kader ikatan, kemudian yang terakhir ada nilai dasar ikatan. Jadi ada 6 penegasan, identitas IMM, trilogi, trikoda, profil kader ikatan, dan yang terakhir nilai dasar ikatan. Oke, jadi 6 penegasan itu ada 6 poin. Sebagaimana 6, maka dia ada 6 poin. Kemudian identitas IMM itu ada 4 poin. Kemudian trilogi dan trikoda, sebagaimana namanya, tri berarti ada 3. Ada 3. Nah, kemudian ada profil kader ikatan itu ada 4. Dan yang terakhir ada nilai dasar ikatan itu ada 5 poin. Nah, kita berawal dari trikoda dan trilogi. Nah, trikoda ini adalah kompetensi dasar yang benar-benar harus dimiliki oleh seorang kader. Walaupun nanti pada masanya kawan-kawan akan berproses untuk benar-benar step by step untuk melalui itu. Jadi tidak yang langsung ketika kawan-kawan berproses di IMM itu secara tidak langsung bukan yang kawan-kawan benar-benar harus langsung bisa gitu. Tapi kawan-kawan melalui proses panjang gitu. Yang pertama akan kawan-kawan lalui adalah bagaimana kawan-kawan menempa secara keagamaan kawan-kawan. Jadi itu akan menjadi dasar dari religiusitas kawan-kawan. Kemudian ada intelektualitas, di mana keilmuan kawan-kawan itu akan terus-menerus diperbarui setiap tahunnya. Kemudian ada humanitas, di mana kawan-kawan akan banyak melakukan aksi-aksi sosial. Kemudian dari ketiga ini kawan-kawan, itu akan menjadi kompetensi dasar dari seorang kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tuh. Mungkin tidak yang langsung ketika berbicara tentang religiusitas, maka kawan-kawan akan benar-benar keren secara keagamaan, bisa langsung hafal berapa juz dan lain sebagainya. Enggak, tapi step by step. Enggak bisa juga kita memaksakan kan. Nah, jadi pelan-pelan. Tapi ketiga ini adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kita masuk ke trilogi. Trilogi di sini ada 3, keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Keagamaan itu ranah geraknya kita ya. Trilogi ini adalah ranah geraknya kita, di mana dari hasil dari kemampuan kita, kompetensi kita dari kompetensi dasar ini, bagaimana kita mengaktualisasikan, mengimplementasikan ke ranah keagamaan, ke ranah kemahasiswaan, dan ke ranah kemasyarakatan. Kemudian selanjutnya ada nilai dasar ikatan. Jadi boleh saya minta satu orang itu untuk membacain nilai dasar ikatan? Boleh? Wa'ode Ma'ul. Boleh, Kak. Oke. Silakan dibacain. Ideologi IMM. Nilai dasar ikatan. Yang pertama, IMM adalah gerakan mahasiswa yang bergerak di 3 bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Yang kedua, segala bentuk gerakan IMM tetap berlandaskan pada agama Islam yang hanif dan berkarakter rahmat bagi sekalian alam. Yang ketiga, segala bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan kemungkaran adalah lawan besar gerakan IMM. Perlawanan terhadapnya adalah kewajiban setiap kader IMM. Yang keempat, sebagai gerakan mahasiswa yang berdasarkan Islam dan berangkat individu-individu mukmin, maka kesadaran melakukan syariat Islam adalah suatu kewajiban dan sekaligus mempunyai tanggung jawab untuk mendakwahkan kebenaran di tengah masyarakat. Yang terakhir, yaitu yang kelima, ada kader IMM merupakan inti masyarakat utama yang selalu menyebarkan cita-cita kemerdekaan, kemuliaan, dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan semangat pembebasan dan pencerahan yang dilakukan Nabiullah Muhammad SAW. Oke, terima kasih. Ini namanya siapa? Panggilannya? Pak Ode. Oke, makasih Ode ya. Oke. Ya, sama-sama. Jadi kira-kira apa tuh kawan-kawan nilai dasar ikatan? Selain sebagai ideologi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kira-kira apa tuh nilai dasar ikatan tuh gunanya apa tuh? Ada yang tahu dari apa yang sudah dibacakan Ode tadi?
Oke, jadi kawan-kawan, kegunaan dari nilai dasar ikatan sendiri, kenapa ada di ideologi Muhammadiyah, itu adalah landasan perjuangan ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Jadi cerminan dari identitas gerakan di tengah masyarakat. Jadi koridor bagi tindakan-tindakan sosial yang akan kita tempuh besok. Makanya di sini lebih banyak ditegaskan bagaimana pergerakan kita, bagaimana kemudian IMM ketika bergerak itu dia tidak sewenang-wenang dan juga tidak melakukan kemungkaran, namun tetap adil, tetap membela keadilan dan kemudian tidak semaunya sendiri gitu. Itu kenapa ada nilai dasar ikatan di mana kita memiliki koridor kita gitu untuk berjuang, untuk berdakwah gitu. Gitu ya kawan-kawan untuk nilai dasar ikatan. Nah, kemudian ini untuk yang ini tipe ya kawan-kawan, ini identitas IMM. Silahkan dicatat boleh. Nah, ini ideologi IMM, bagian identitas IMM. Ini agak tipe nih. Untuk poin 1 sampai 4 ini adalah identitas IMM. Identitas IMM sendiri ini adalah jati diri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ialah kenapa di sini ada bagaimana gerakannya IMM, kemudian pemantapan gerakan dakwahnya IMM itu seperti apa di kalangan masyarakat, kemudian juga bagaimana IMM itu memadukan antara ilmiah dan akidahnya gitu. Kemudian yang terakhir ada tertib beragama atau beribadah, kemudian tekun juga dalam studi dan mengamalkan ilmunya. Nah, kawan-kawan di sini tuh ada 2 yang belum saya jelaskan, yaitu ada profil kader ikatan dan ada 6 penegasan. Nah, silahkan saya berikan referensi buku buat kawan-kawan untuk kemudian besok bisa di follow up setelahnya akan saya tanyakan. Harapannya setelah ini kawan-kawan mau untuk mencari tahu lebih lagi, untuk mau membaca dan haus akan apa yang baru saya berikan nih, sepotong-sepotong saya berikan, agar besoknya kawan-kawan ada tuh perasaan-perasaan penasaran dan kawan-kawan pengen mendalami lebih lagi. Silahkan, boleh baca buku Genealogi Kaum Merah, boleh dicatat, atau Manifesto Gerakan Intelektual Profetik. Tuh. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak tentang ideologi Muhammadiyah? Ideologi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Mohon maaf, Kak. Tadi bukunya apa judulnya, Kak? Oke, judulnya itu ada Genealogi Kaum Merah, Genealogi Kaum Merah, sama Manifesto Gerakan Intelektual Profetik. Oke. Satu lagi apa, Kak? Manifesto Gerakan Intelektual Profetik. Siap, Kak. Oke, makasih Fatma. Oke, ada yang mau ditanyain nggak kira-kira nih tentang materinya? Mungkin ada yang belum dipahamin sama kawan-kawan. Kalau nggak ada, saya yang nanya nih. Boleh ya? Saya nanya. Oke, kira Anissa Mutiara deh. Iya, Kak, gimana? Oke, kira-kira tujuan dari IMM itu apa sih? Kalau menurut saya, Kak, ya, mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka tujuan Muhammadiyah gitu, Kak. Oke, makasih ya Anissa. Oke, kawan-kawan, saya mungkin tadi lupa bilang bahwa tujuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini harus kawan-kawan hafalkan secara tekstual ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau menyebutkan tentang tujuan Muhammadiyah, tujuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Muhammad Hairul Rozi. Yo. Yuk, tujuan dari IMM Muhammad Hairul Rozi apa tuh kira-kira?
Ya, ulang, Mbak. Putus-putus suaranya. Tujuan dari IMM itu apa? Apa tuh tujuan dari IMM? Oke, kalau nggak bisa Muhammad Zaid deh. Nah. Yuk. Muhammad Zaid Al-Munawar. Tujuan IMM itu apa tadi? Udah dijelasin tadi. Dari lab tadi, barusan banget ini di ACC masuk room. Oh, ya udah. Jadi tujuan dari IMM itu coba dibantu Mas Iqbal Baharudin. Dibantu. Apa tuh IMM tujuannya? Mengulang yang tadi ya, Mbak. Ya. Mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Oke. Boleh diulang? Zahid. Sekali lagi deh, Iqbal, diulang. Baik, Mbak. Mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Oke. Udah, mungkin Zahid udah ngerti ya tujuannya. Oke, mungkin ada yang mau menyebutkan. Siapa nih? Hanif Adi. Boleh disebutin, ada 6 ideologi IMM. Aja tuh. Apa aja tuh? Ada 6 ideologi IMM. Aji Lingga mungkin mau bantu menjawab. Aji Lingga. Iya, Kak. Apa, Kak? Kira-kira tujuan ideologi dari IMM itu kan ada 6. Nah, apa aja tuh ideologi IMM? Trikoda itu religiusitas, terus intelektual, terus humanitas. Terus yang trilogi itu keagamaan, terus kemahasiswaan, terus ya Allah, kemasyarakatan. Oke. Ada 6, itu baru 2. Izin mau nambahin, Kak. Siapa tuh? 6 penegasan. Ya. Identitas IMM. Oh iya. Kader ikatan, nilai dasar ikatan. Oke. Sip. Ada lagi yang mau nambahin, nyebutin dari awal sampai akhir 6 penegasan. Kalau nggak ada saya tunjuk lagi nih. Saya, Kak. Siapa tuh? Wah, Ode Moldrina. Oke, Ode. Yuk. Ada identitas IMM, jati diri IMM, profil kader ikatan, trilogi, trikoda, nilai dasar ikatan. Oke, bagus.
Oke, karena tadi udah tujuan, udah ideologi, semuanya tadi udah bagus banget jawabnya. Saya mau dijelasin dong faktor berdirinya IMM. Ada yang mau menjelaskan, kan ada dua tuh. Salman mungkin. Izin menjawab, Kak. Oke. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tahu saya, tadi saya kurang nyata sih, Kak, tapi cuma di faktor eksternal aja. Kalau di faktor eksternal itu dikarenakan kurangnya karena politik di Indonesia itu sedang tidak stabil. Kemudian ada ancaman komunisme di Indonesia juga. Mungkin itu sih, Kak. Yang faktor eksternal. Sip, bagus Salman. Ada lagi yang mau menjelaskan ke saya faktor internal? Saya, Kak. Oke, Hairul Rozi. Muhammadiyah berencana untuk menghimpun dan membina kader di kalangan dengan mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah. Oke. Lagi dong. Muktamar Pemuda Muhammadiyah tahun 1956 ditetapkan untuk menghimpun dan membina pelajar dan mahasiswa dalam organisasi yang terpisah dari Pemuda Muhammadiyah. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Hairun Nisa, yuk. Faktor internal. Maaf Mbak, baru join dari kolaboran. Oh iya, oke. Siapa nih? Aida deh, Aida. Ya Kak, yang internal atau eksternal? Internal. Internal itu ada beberapa tahap, jadi nggak langsung terbentuk IMM gitu kan. Jadi perjalanan awalnya itu di mulai dari tahun 1936 itu Muhammadiyah berencana untuk membina kader di kalangan mahasiswa dengan pendidikan perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi sebelumnya IMM itu masih gabung sama Pemuda Muhammadiyah gitu kan Kak. Di tahun 1936 mulai ada rencana dari Muhammadiyah untuk membuat perguruan tinggi Muhammadiyah, dan mulai tercetusnya itu di tahun 1956. Tahun 1956 itu Muktamar Pemuda Muhammadiyah menetapkan untuk menghimpun dan membina pelajar dan mahasiswa dalam organisasi yang terpisah dari Pemuda Muhammadiyah. Lagi Kak, di tahun yang dibentuk kelompok koordinir oleh Dinas Margono. Baru mulai terbentuknya secara resmi itu di tanggal 14 Maret 1964 atau 12 Syawal 1984 dideklarasikan kelahiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Masih di mute. Masih di mute ternyata. Oke, makasih. Oke, jadi mungkin ada yang mau, tadi udah dijelasin sama Aida soal siapa aja pendiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kira-kira ada nggak yang mau jawab? Kira-kira ada 4 orang. Siapa aja tuh? Siapa aja tuh?
Muhammad Ihsan deh. Siapa aja tuh? Kira-kira 4 orang pencetus berdirinya atau lahirnya IMM. Muhammad Ihsan mungkin mau jawab? Oke, ada yang lain mungkin yang mau menjawab? Siapa pendiri? Siapa tuh? Salman. Oke. Siapa Yang tuh? pertama Salman. ada Zaman Al-Kindi. Siapa? Zaman Al-Kindi. Jasman Al-Kindi. Oke. Terus kemudian Insinyur Margono. Kemudian Sudibyo Markus. Yang terakhir Rosyad Saleh. Rosyad Saleh. Oke, ada 4 ya berarti. Boleh diulang Anissa Muntiara. Ya, Kak. Oke, boleh diulang. Acak nggak urut, nggak apa-apa, Kak ya? Nggak apa-apa. Oke, yang pertama ada Elida Zaman. Yang kedua ada Rosyad Saleh. Yang ketiga ada Sudibyo Markus. Yang keempat ada Zaman Al-Kindi. Oke, Jasman Al-Kindi ya? Iya, Oke. Kak. Oke, mungkin Ahmad Hashim. Boleh, kira-kira dari 4 orang itu siapa sih pencetus idenya pertama kali untuk membentuk tadi kelompok dakwah kampus ya? Nah, siapa tuh di antara berempat itu siapa tuh pencetusnya? Oke. Muhammad Jasman Al-Kindi. Oke, benar. Benar ya, Muhammad Jasman Al-Kindi itu sebagai pelopor adanya kelompok dakwah kampus. Oke, kawan-kawan. Sebentar. Oke, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, jadi tadi sudah banyak yang kawan-kawan coba sebutkan. Ini adalah dasar kawan-kawan untuk mulai berproses di IMM. Jadi apa saja yang kawan-kawan sudah dapatkan dari sejarah, ideologi IMM, tujuan IMM, yang kemudian besok lusa akan lebih banyak lagi yang akan kawan-kawan ketahui. Namun hal-hal yang sudah kawan-kawan pelajari hari ini adalah sebagai dasar kawan-kawan untuk berproses ke depannya di IMM. Harapannya kawan-kawan tidak merasa puas dengan apa yang sudah kawan-kawan berikan jawaban tadi, tetapi juga kawan-kawan mau untuk melanjutkan perjalanan itu, berproses lebih jauh lagi, entah itu dengan cara kawan-kawan membaca buku, kemudian ikut diskusi-diskusi, dan lain sebagainya. Nah, untuk tadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal tadi, faktor eksternal tadi sudah betul yang disebutkan sama Salman, tapi untuk faktor internal, untuk mempermudahnya adalah kawan-kawan bisa menjawab bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini lahir karena kebutuhan dari Muhammadiyah bahwa harus ada wadah organisasi untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa Muhammadiyah. Jadi tidak hanya berada numpang di organisasi lain, namun di Muhammadiyah juga harus punya organisasi sendiri. Yang akhirnya berdirilah IMM dengan segala proses-proses sebelumnya yang sudah ada gitu. Oke, terus kemudian tadi ada 4 tokoh ya, ada 4 tokoh berdiri yang melatar belakangnya berdirinya IMM. Itu ada Sudibyo Markus, ada Rosyad Saleh, Jasman Al-Kindi, satu lagi siapa coba? Rizky Kurniawan deh. Satu lagi siapa? Rizky Kurniawan. Coba lagi tuh.
Kurniawan kemana ya? Insinyur Margono ya. Jadi ada 4, Insinyur Margono, Sudibyo Markus, Rosyad Soleh, dan Jasman Alkindi. Nah, mungkin besok kawan-kawan akan tahu bahwa ada 2 nama yang dipakai untuk nama komisariat dan nama pimpinan cabang, menggunakan nama Jasman Alkindi dan komisariat Rosyad Soleh. Nah, mungkin dari kawan-kawan ada yang mau bertanya sebelum kita cukupkan? Ada kira-kira yang mau bertanya? Izin bertanya. Boleh, Salman. Tadi kan juga disinggung tentang HMI. Nah, kan IMM dan HMI juga bergerak di bidang keislaman lah diberatkan. Nah, itu kenapa nggak disatuin jadi satu aja? Kenapa harus dipisah menjadi 2? Makasih, Kak. Pertanyaan yang bagus ya, Salman ya. Oke, kenapa IMM nggak disatuin sama HMI? Nah, mungkin kawan-kawan kalau belajar silsilahnya, itu IMM itu dia kan hadir bukan bersama dengan HMI, tapi dia itu organisasi sendiri. Mungkin pertanyaan Salman itu hampir sama dengan kenapa Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah itu nggak disatukan. Iya nggak? Iya nggak? Nah, kenapa NU sama Muhammadiyah tuh nggak nyatu? Karena kenapa tuh? Kenapa? Apa karena kita mazhabnya beda atau karena apa? Nah, sama tuh pertanyaan dengan kenapa HMI sama Muhammadiyah sama IMM itu nggak bisa nyatu, padahal sama. Kira-kira kenapa tuh, Salman? Setahu saya karena berbeda ideologi. Kenapa putus-putus? Setahu saya berbeda ideologi. Nah, dia tahu jawabannya. Nah, jadi benar Salman. Jadi secara ideologi itu Muhammadiyah atau IMM sendiri dengan HMI itu berbeda. Nah, saya di sini tidak benar-benar mendalami tentang HMI. Tapi boleh kawan-kawan besok kalau mau belajar tentang HMI seperti apa, secara perkaderan dan lain sebagainya. Tapi sebelum kawan-kawan larut ke sana untuk mendalami HMI, coba dulu untuk mempelajari IMM sendiri, agar kawan-kawan ketika mendalami HMI, kawan-kawan bisa membandingkan apa nih yang beda. Kenapa pergerakan kita terlihat sama, tapi kenapa kita nggak bisa ada di rumah yang sama. Boleh tuh besok kawan-kawan boleh didalami, terutama Salman sih. Oke, mungkin ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin akan saya cukupkan sampai di sini. Harapannya, apa yang sudah saya jelaskan tadi dan apa yang sudah kawan-kawan jawab tidak hanya selesai dari sampai di sini saja, tetapi kawan-kawan akan terus berproses sampai ke jenjang-jenjang selanjutnya. Bahwa perkaderan IMM itu tidak selesai hanya sampai di Darul Arkom saja, tidak juga selesai hanya sampai di Darul Arkom Purna atau Darul Arkom Madya, tidak sampai situ saja, tapi juga berlanjut sampai di kemudian hari di mana perkaderan itu tidak akan pernah selesai. Kawan-kawan mungkin hari ini selesai di kuliah, tapi kawan-kawan bisa mengkader orang lain lagi untuk terus berproses. Mungkin sekian dari saya, jangan lupa baca buku. Ada 2 tanggungan buku yang harus kawan-kawan baca, yang besok akan saya tanyakan kembali ketika bertemu di dimanapun besok akan kita ketemu. Sekian dari saya, selamat berproses. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak.